Pemirsa, apotek dan toko obat di Bali dipastikan sudah bisa menjual obat sirup yang tidak mengandung pelarut yang diduga penyebab gangguan ginjal akut. Hal ini tegaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Gede Ano. Dikutip dari kantor berita Antara, Ano memastikan bahwa dengan adanya surat edaran Kementerian Kesehatan, terdapat 133 obat sirup tidak mengandung pelarut diduga penyebab gangguan ginjal akut yang dapat kembali dipasarkan. Berdasarkan surat edaran Kemenkes, ada 133 obat yang boleh dijual dan diresepkan. Semuanya sudah dikomunikasikan hingga tingkat kabupaten atau kota. Artinya, obat-obatan yang sudah diizinkan itu bisa dijual kembali, sedangkan yang lainnya masih menunggu surat edaran terbaru. Melalui arahan Kemenkes sebelumnya dalam surat edaran HK.02.03-3515-2022, daftar obat tersebut tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol maupun gliserin gliserol. Kadinkes Bali kemudian meneruskan arahannya. Fasilitas kesehatan mulai surat edaran berlaku dapat kembali meresepkan dan memberikan obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup berdasarkan BP POM. Sementara apotek dan toko obat sudah dapat menjual bebas obat-obat yang sudah dianggap aman oleh BP POM secara bebas atau bebas terbatas kepada masyarakat. Masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai 18 tahun, khususnya balita jika anaknya ada atau tidak gejala batuk, pilek, demam, muntah, dan diare, namun disertai oleh menurunnya frekuensi dan jumlah air kencing, dianjurkan segera membawa anak ke Vaskes. Kepala Balai Badan POM di Denpasar, Imade Bagus Garameta, menambahkan, saat ini telah terdeteksi kembali 65 obat sirup yang tidak menggunakan 4 kandungan pelarut yang diduga menyebab gangguan ginjal akut tersebut. Namun, 65 obat yang ditelusuri melalui registrasi tersebut daftarnya hingga kini belum disahkan Kementerian Kesehatan, sehingga masih berpacu pada daftar terakhir. Pihaknya masih menunggu surat edaran dari BP POM dan Kemenkes untuk pengesahan 65 daripada obat-obatan yang diizinkan atau tidak mengandung 4 pelarut tadi. Pihaknya juga melakukan pengujian terkait dengan produk-produk yang lain terkait juga tercemar-cemaran tersebut tentu dengan sistem manajemen resiko. Di Bali sendiri, BP POM Denpasar juga melakukan sidak secara acak di sejumlah sarana seperti apotek dan toko obat. Setidaknya selama kurun waktu 1 minggu, pihaknya sudah menjajaki 18 sarana di kabupaten kota sebali kecuali Kabupaten Jembrane dan Buleleng. BP POM di Denpasar melakukan pengawasan dan pemantauan di sarana yang menjual obat di kabupaten kota di Bali. Dan bila ditemukan akan didata dan selanjutnya pihak distributor atau industri yang akan menarik produknya. Bali Pos melaporkan.